Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian jamaah sekalian, wabil khusus seluruh jajaran di Rumah Sakit Dr. Eti Asharto Kota Batu, yang semoga semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini pada tanggal yang pertama, yaitu tanggal 1 di bulan Safar, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia ini dalam rangka suatu niatan yang baik, yaitu talabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Dan alhamdulillah sekarang acara-acara semacam ini bisa kita adakan secara mudah, bahkan termasuk melalui ruang Zoom atau Instagram atau YouTube semacam ini. Mudah-mudahan semua ini tidak mengurangi nilai dari majelis ta'lim kita, dan semua yang mengikuti, yang menyaksikan, yang mendengarkan, wabil khusus semua dari panitia pada acara ini, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pahala yang besar, kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, maka Allah menjadikan mereka itu ngerti agama. Jadi ini husnudzan kita adalah bukti bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita bersama. Dengan itu kita didekatkan kepada ilmu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka dengan itu Allah akan mudahkan langkahnya dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua di antara kita oleh Allah dijadikan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal ibadah kita, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi Agung, Nabi besar, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, insyaallah di siang hari ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan kesembuhan.
Dan ini pas banget ya, karena kita berbicara di hadapan dokter, perawat, nakes lah minimal itu ya. Maka insya Allah apa yang kita sampaikan ini betul-betul bisa difahami dengan baik, yang pada akhirnya akan mengilhami bahwasannya pengobatan itu tidak sekedar apa yang Anda minum dari obat-obatan kimia, tapi ada efek-efek ruhaniyah yang menjadikan apa yang kita berikan kepada pasien itu lebih mengena, lebih masuk ke dalam sugestinya dia. Nah, maka salah satu contoh begini ya, contoh mudah saja. Ada satu pasien, dia punya dokter andalan. Kalau nggak ke dokter itu rasanya nggak bisa sembuh gitu. Kemudian karena dokter yang biasa dia datang itu berhalangan, maka dia terpaksa datang ke dokter yang lain. Diberi obat yang sama, diberi terapi yang sama, diberi injeksi yang sama, semuanya sama. Tapi karena sugesti dia tidak bermain, dia mengatakan kalau nggak dokter itu nggak bisa sembuh, maka nggak sembuh betulan. Tapi kemudian ketika dia datang ke dokter yang dia biasanya berobat dan dokternya ada, diberi obat yang serupa juga, tapi kemudian dia sembuh. Nah ini adalah gambaran kecil bahwasannya pengaruh psikis, kalau bahasa Islamnya itu pengaruh ruhani, itu sangat besar pengaruhnya pada kesembuhan. Sampai Al-Imam Ibnul Khaldun mengatakan bahagia itu separuh obat, ketenangan itu separuh obat, dan kecemasan itu adalah penyakit. Nah maka ketika pasien itu kita berikan terapi Al-Quran, kemudian di kamar-kamar pasien itu, ya boleh jadi ini mungkin usulan ya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya, tapi nanti disesuaikanlah kondisinya. Mungkin di kamar-kamar pasien itu kalau pagi diperdengarkan Al-Quran dengan memilih bacaan-bacaan Al-Quran yang ringan, bacaannya merdu, bacaannya menyenangkan, disetel tidak terlalu keras gitu ya. Tapi kemudian pasien itu diniatkan untuk menterapi dirinya dengan Al-Quran, maka insya Allah itu akan menjadi baik.